Pindah bab al-mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah yang Maha Luhur berfirman, walladzina jahadu, berjuang, fina, di jalanku, jalan kami, kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum, maka sungguh aku akan berikan petunjuk kepada alladzina, orang banyak, subulana, jalanku yang benar, wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jihad memang kalau zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu turun di medan laga dalam rangka memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama, berperang melawan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, juga termasuk orang-orang yang munafik. Sekarang hadirin, jihad ini lebih banyak kita mempertahankan akidah kita, memperjuangkan kebenaran, menghadapi berbagai macam kebatilan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Memang kadang-kadang jihad ini terasa berat, tetapi manakala kita sungguh-sungguh pasti akan diberikan kekuatan, kemampuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Demikian pula di dalam surat Al-Hijr 99 Allah Ta'ala berfirman, wa'bud, sembahlah olehmu Allah, Rabbaka, ini Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang betul kepadamu al-yakin, di mana ajal. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di surat Ar-Ra'd itu ada Allah berfirman, wala aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada, wa ma khalaqtul, bahasanya kan khalaqal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali untuk mengabdi. Maka di ayat ini ada perintah wa'bud, mengabdilah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Jadi kata-kata abada atau ubudu tidak semata-mata untuk nyembah artinya semacam sholat, tidak, atau ibadah-ibadah ritual, tidak. Di dalam dunia akidah bahwa penyembahan kepada Allah Ta'ala ini ada dua macam. Ada ibadah-ibadah yang bersifat qat'i atau sudah pasti, sudah ditetapkan, tetapi ada ibadah-ibadah yang masih bersifat muamalah, berhubungan dengan sesama alam semesta, khususnya berhubungan dengan sesama manusia. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, haji, ini di dalam istilah lain sering disebutkan dengan istilah mahdoh, sudah murni, sudah digariskan, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada ibadah-ibadah pengabdian yang bersifat ghairu mahdoh, yang tidak langsung berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, tetapi berhubungan dengan sesama ciptaan Allah Ta'ala, khususnya dengan sesama manusia. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hendaknya tidak ada hidup dan kehidupan ini yang tidak bernilai ibadah. Istirahat kita ibadah, makan kita ibadah, tidur kita ibadah, bahkan mohon maaf ke kamar kecil pun harus bernilai ibadah. Kumpulnya suami istri juga harus bernilai ibadah. Ini harus dilakukan terus menerus hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Terdapat di dalam surat Al-Hujurat 99. Wa qala ta'ala, di dalam Muzammil Al-Muzammil ayat yang ke-8. Wa qala ta'ala wadhkurisma rabbaka
dan banyak-banyaklah mengingat dan menyebut asma Tuhanmu. Watabattal di dalam bahasa lain dengan istilah tabattal, beribadahlah ilahi kepadanya tabdilan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya ibadah, bukan ibadah yang secara lahir saja, tetapi ibadah yang betul-betul memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 ini yang dimulai dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di dalam ayat yang ke-7 ada firman Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Bahasanya yarah. Yarah. Ini lanjutannya, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi baik yang khairan maupun yang syarron itu nanti kita tidak langsung menerima balasannya hadirin, tetapi yarah. Kita akan melihat apa yang dulu pernah kita lakukan semasa kita masih hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini amat sangat sering disampaikan cerita tentang ulama besar Kiai Barseso yang punya santri luar biasa banyaknya, punya pesantren. Konon para santrinya ini hadirin bukan saja bisa melakukan amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh manusia, tetapi yang khariqul adah, yang di luar kemampuan manusia pada umumnya dia bisa melakukan. Para santrinya Barseso ini hadirin bisa jalan di atas air dan lain sebagainya. Ini santrinya hadirin, Dahneo Barsesonya. Hadirin, dari segi amal-amalan yang semacam itu luar biasa, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu jumlahnya, apalagi di dalam segi ubudiyahnya, ibadahnya. Namun sayang, 1000 kali sayang hadirin, salah satu hamba Allah yang perlu kita perhatikan, kita jadikan pelajaran adalah Barseso ini. Mestinya yang lain masih ada, seperti yang pernah hidup di dalam zamannya Nabi Musa, Bal'am bin Bauro. Bal'am bin Bauro ini hadirin doanya luar biasa. Satu ketika berdoa belum selesai, apa yang diminta oleh Bal'am bin Bauro ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sayang, ini 2 orang yang kita buat contoh ini hadirin, matinya bukan mati di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Barseso tadi hadirin, rupanya bukan sujud kepada Allah taala saat dia mati, tetapi sujud kepada iblis, laknatullah, naudzubillah, karena tipuan-tipuan yang membuat Barseso bertekuk lutut di hadapan para iblis itu. Karena itu hadirin, saat nanti di hari penghisaban amal, Barseso ini melihat amal apa saja yang pernah dia lakukan, ibadahnya dia yarah hadirin. Yarah itu melihat. Jadi dari sekian banyak amal yang pernah dia lakukan, yang pernah Barseso lakukan, Barseso tidak mendapatkan balasannya kebaikan itu, cuma yarah saja, melihat saja. Jadi melongora itu opo-opo. Sementara hadirin dulu yang pernah kita kisahkan, yang pernah kita sampaikan, ada seorang yang ahli dosa, mateni wong sampai 99 orang tambah 1, 100 orang, mateni tok 100 orang, belum dosa-dosa yang lain. Rupanya hadirin, di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, mati husnul khotimah. Karena itu hadirin, dosa-dosa yang pernah dilakukan hanya yarah saja, melihat saja. Dia tidak menerima apa yang dulu dia lakukan di dunia. Karena itu hadirin, tugas kita yang pertama memang memperbanyak amal soleh kita, mempertebal iman dan takwa kita. Yang paling penting dari semua itu adalah mempertahankan saat nanti kita menghadap Allah Ta'ala, kiranya kita minta mati dalam keadaan iman, mati husnul khotimah. Itulah yang dimaksudkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau pada surat Fusilat yang kemarin Jumat yang lalu kita sampaikan itu, orang yang semata-mata menyatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian sumastaqomu, dia istiqomah
sampai dia mati, maka pada saat matinya akan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya membantunya dan menunjukkan kepada kebenaran, mati dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sekarang rajin beramal, rajin apa saja, tetapi kita sembrono sehingga naudzubillah sekali lagi matinya seperti matinya Kiai Barseso, mati bertekuk lutut di hadapan iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat yang seperti itu. Amin. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduh. Apa saja yang kau perbuat min khairin tajiduhu, maka saatnya nanti kalau sampai mati kau bisa mempertahankan kebaikan itu, pasti kau akan menerima hasil daripada apa yang kau lakukan. Indallahi wa khairan wa a'dhamu ajra. A'dhamu ajra itu adalah balasan atau ganjaran yang seagung-agungnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Muzammil ayat 20. Wa qala ta'ala, yang terakhir dalam muqaddimah ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Apa saja yang kita lakukan sekecil apapun, baik kita lahirkan melalui lisan atau perbuatan atau tetap di dalam hati dari kebaikan-kebaikan itu, fa innallaha bi alim, Allah Maha mengetahuinya. Wal ayatu fil babi kasiratun maklumatun. Kemudian sekarang hadis-hadisnya an Abi Hurairah, kebanyakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Tadi itu, barang siapa yang memusuhi para kekasih-kekasihku. Hadirin, zaman akhir ini banyak orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah Ta'ala, seperti yang ramai di media massa itu, di baik di WhatsApp maupun yang lain, luar biasa berita-berita tentang orang-orang yang menganiaya, memusuhi ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau ada yang seperti ini, sebetulnya kata beliau, Allah telah mengizinkan kepadanya untuk memeranginya. Tapi hadirin, apa daya kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengalahkan mereka. Mestinya Allah sudah mengizinkan. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekat ilayya kepadaku. Jadi tidak ada imbalannya. Abdi, seorang hamba yang mendekat kepadaku, bisain dengan sesuatu ahabba ilayya, yang aku sukai, mimma aftaratu, dari apa yang telah aku wajibkan alaihi kepadanya. Wa ma yazilu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Jadi maksudnya, barang siapa yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya termasuk kita, kemudian dia terus mengerjakan, bahkan dia kepingin mengerjakan yang lebih banyak lagi, sehingga dia pun menambah dengan an-nawafil yang disunahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya kurang berapa hari lagi Syawal ini. Bagi yang belum, hati-hati, kalau tidak salah nanti tanggal 12 bulan Juni ini adalah Syawal yang terakhir. Jadi monggo dihitung sendiri. Ini bagian daripada menambah nawafil, sunat-sunat yang dianjurkan, yang diperintahkan kepada kita untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau sunnah-sunnah sudah banyak kita perhatikan, sunnah puasa yang lain misalnya Senin Kamis, puasa Yaumul Bid atau puasa Daud apalagi kemudian sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat yang tidak berkaitan dengan waktu
dengan dengan sholat 5 waktu kita perhatikan terus, maka Allah semakin cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta kepada orang yang seperti ini, faida ahabbtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Artinya apa hadirin? Orang yang sudah gemar, rajin melakukan tadi itu nawafil untuk menyempurnakan yang wajib, maka dia tidak mau mendengarkan apa saja yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yasma'u bihi wa basaruhu, demikian pula matanya. Matanya adalah mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya matanya tidak mau melihat kecuali sesuatu yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bersifat maksiat, dosa, maka matanya takut untuk mengikutinya, untuk melihatnya, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Wa yadahu allati yabtisu biha, tangannya pun demikian, tidak melakukan apa saja kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah taala. Wa rijlahu, dan kakinya allati yamsi biha, tidak akan melangkah kecuali langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang demikian hadirin, kata Allah melalui Rasulullah, tangannya Allah, matanya Allah, kemudian telinganya Allah, lesannya Allah. Artinya lesannya tidak mengucap kalau Allah tidak ridho, bahkan hatinya tidak ngerentek kecuali atas ridho Allah taala. Leenten tiyang sing ngoten iki hadirin, wa in sa'alani, kalau dia minta, kalau dia memohon, kalau dia berdoa kepada Allah, a'taituhu, pasti aku akan kabulkan. Wala inista'adani, kalau dia mohon perlindungan kepadaku, la'ungi dan nahu, pasti aku akan lindungi kepadanya. Hadirin, kata ulama, ini sebagai jawaban orang-orang yang bertanya, kenapa kita sudah lama berdoa, sudah banyak menyampaikan permohonan, kok rasanya belum kelihatan ya dari doa-doaku itu. Mungkin hadirin, poin-poin ini tadi masih banyak yang kita langgar. Mata kita masih banyak yang berdosa kepada Allah taala, telinga kita, lesan kita, hati kita, sehingga hadirin yang dirahmati Allah taala, Allah pun belum sepenuhnya berkenan untuk mengabulkan apa yang selama ini dia minta. Karena itu hadirin, mari kita berupaya sedapat mungkin, semampu mungkin untuk menjadikan mata kita ini mata yang ketika melihat adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah taala. Syukur-syukur kalau diwajibkan. Kemudian telinga kita tidak mendengarkan kecuali sesuatu yang juga diridhoi oleh Allah taala. Tangan kita juga demikian, kaki kita demikian, dan hati kita demikian. Fa insyaallah, manakala sudah seperti itu, pasti innallaha la yukhliful mi'ad, sekali-kali Allah tidak pernah ingkar kepada janji-janjinya. Kata Allah sendiri di dalam Al-Quran Al-Baqarah itu, kata Allah Ta'ala nyampaikan kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi, kalau sekali-kali sewaktu-waktu Muhammad ada hambaku yang bertanya anni tentang aku, maka beritahulah fa inni qarib, aku ini dekat dan sangat dekat. Bahkan di dalam surat Qaf itu disebutkan lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita masing-masing. Kemudian fa inni qarib ujibu, kata Allah. Allah yang bilang dakwatad da'in, doanya orang-orang yang berdoa, idza da'ani, manakala dia mau berdoa kepadaku, fal yastajibu lillah. Ini syaratnya. Berdoa tapi juga berupaya untuk memenuhi syarat-syaratnya agar doa itu bisa terpenuhi. Lah ini tadi di antara syaratnya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa. Yang banyak kan belum seperti ini hadirin. Sehingga orang banyak yang selalu bertanya, la ya dungo iku nang ndi suwe aku berdoa.
Oh itu ojo hadirin, kita memang belum memenuhi apa yang dimaksud Allah Ta'ala fal yastajibu li tadi itu, dan wal yu'minu bi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sehingga doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ibu bertanya? Enggak. Kalau enggak, kita lanjutkan as-sani dari bab mujahadah yang kedua. As-sani, hadis yang kedua, an Anas, dan ini saniki dari Anas. Kalau tadi dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla qala. Nah, niki erat hubungannya dengan yang tadi. Idza taqarrabal abdu, padha kali yang pertama tadi sajane. Cuma yang pertama tadi banyak rangkaiannya. Manakala seorang hamba, al-abdu itu hamba, termasuk kita ini hamba atau makhluk nggih. Kalau Allah itu khalik, pencipta nggih, bukan hamba. Kita yang menghambakan diri kepada Allah. Ketika seorang hamba termasuk kita taqarrub, mendekatkan diri ilayah kepadaku, kata Allah Ta'ala melalui sabda Nabi, sibron, satu jengkal. Jadi lek deket itu masih belum nemen, baru seukuran kurang lebih satu jengkal. Nek ono seorang hamba mendekat kepada Allah kira-kira hanya satu jengkal atau satu apa namanya ini ya, jengkal nggih. Nek wong Jawa sakilan. Ya, sakilan. Kalau ada hamba yang mendekat sesungguhnya kepada Allah satu jengkal, taqarrab tuh Allah akan lebih mendekat ilahi kepada hamba ini tadi ziroan, satu hasta. Satu hasta ini dua jengkal atau dua kilan. Jadi Allah lebih banyak mendekatnya kepada hamba. Tentu saja hadirin, mendekatnya Allah kepada hamba termasuk kepada kita ini adalah sifat-sifat kasih sayangnya Allah yang mendekat kepada kita. Secara fisik, secara lahir, secara jisim mustahil kita bisa melihat ya apa mendekatnya Allah. Yang dikatakan mendekat itu adalah kasih sayang dan rahmatnya Allah Ta'ala. Selanjutnya kata Allah melalui Nabi, wa idza taqarraba ila 'abdi dira'an, le ono seorang hamba mendekat kepadaku sak diro. Ini dua jengkal tadi. Taqarrab tu, maka Allah membalas kedekatannya kepada hamba tadi minhu kepada abdi ba'an, satu depa. Sak depa niku pirang senti, pirang meter. Ya sak depa tergantung orangnya, lek gede kaya kula nggih lebih panjang daripada orang yang kecil. Nah, kalau kita mendekat kepada Allah semakin rajin, semakin sungguh-sungguh, semakin cinta betul kepada Allah, itu dikatakan satu hasta, maka Allah lebih daripada itu mendekatnya kepada kita. Wa idza atani yamsi, kalau kita datang kepada Allah hanya dengan jalan, ini istilah hadirin, bukan datang nang dilek, datang kepada Allah dengan jalan nang masjid menawi suwen nggih. Atau itu harwalatan, maka Allah akan menyambut kedatangan kita itu dengan berlari. Maksud Allah berlari hadirin, yang jelas memang Allah itu tidak laisa kamitslihi syai'un, apapun yang ada pada Allah itu tidak sama dengan apa yang ada pada hambanya termasuk kepada kita. Ini sifat-sifat saja. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan gambarannya dengan jalan kaki, Allah jauh lebih hebat mendekatnya kepada kita daripada kita yang sekedar jalan kaki tadi itu. As-salis teknik rawal Bukhari, hadis yang mendorong kita untuk mujahadah, lebih sungguh-sungguh mendekatnya kepada Allah Ta'ala, baik di siang hari maupun di malam hari. Kembali sekali lagi hadirin, karena saat ajal sudah tiba, tidak ada kesempatan lagi untuk bisa mengelak. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya itu termasuk jamaah yang hampir setiap ada orang mati turut menghantarkan ke makam. Dan di makam saya suka mengingatkan
ketika jenazah masih dimasukkan, mari bersama-sama kita perhatikan betul, kita camkan betul. Saat ini kita memasukkan dia ke dalam liang lahat kayak gitu, dan nanti kita injak-injak, kita ide-ide nih. Satu saat nanti kita yang digitukan. Saya ingatkan seperti itu hadirin. Kemudian setelah itu nanti pada buyar pulang, sebentar lagi jenazah ini akan mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu adalah yang tidak lepas dari urusan duniawinya. Kalau dia ketika hidup seperti kita sekarang ini adalah orang yang baik-baik, orang yang selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, maka kuburan yang sempit kayak gitu nanti akan menjadi lebar yang luar biasa. Dengan apa? Dengan amalnya. Karena itu mari perbanyak amal dengan tulus. Kuburan yang gelap kayak gitu, banyak hewan-hewan dalam tanah, nanti akan menjadi terang benderang, akan menjadi nikmat, pokoknya akan dibarengi dengan amalnya. Mumpung kita masih bisa, mari kita jangan tertipu dengan ini. Nanti insya Allah pada Jumat yang akan datang, dua hal yang suka menipu kepada kita, yaitu sehat wal faragh. Sehat ini suka menipu kita. Dengan sehat kita biasanya malah haras-haras senang masjid, haras-haras maca Quran, uangnya yang banyak justru digunakan untuk datang ke tempat-tempat rekreasi, ke mall dan lain sebagainya. Yang kedua al-faragh, kesempatan. Dua hal, sehat dan kesempatan inilah yang membuat kita suka lalai, suka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan sehat walafiat lahir batin sampai mati, dan diberikan kelapangan, tetapi sehat dan lapang yang kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan semua itu akan menjadi sababiyah mati kita husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.